Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Dwi Pradani dari kelas D3 Keperawatan. Saya akan menjelaskan bagian dan fungsi reproduksi laki-laki dan wanita. Yang pertama itu uretra, membawa cairan semen dan urin. Yang kedua prepouch, untuk melindungi penis dari pengaruh luar dan kekeringan. Yang ketiga itu gland penis, bagian ujung penis dengan bagian merucut yang terdapat lubang saluran uretra. Yang keempat itu penis, sebagai tempat keluar urin dan air mani. Yang kelima itu ureter, menyaring darah dan membuang urin sebagai produk limbah. Itu yang keenam bulbourethral gland, sepasang kelenjar kecil yang berbentuk bulat yang terdapat di ujung penis. Yang ketujuh itu prostate gland, sebagai sumber nutrisi dan pelindung sperma. Yang kedelapan itu ejaculatory duct, menyalurkan sperma ke dalam uretra. Yang sembilan itu seminal vesicle, membuang air mani yang bersifat lengket sehingga air mani mampu menempel lebih lama di dalam saluran reproduksi wanita. Yang ke-10 ductus deferens, menyalurkan sperma epidermis saat ejakulasi. Yang ke-11 epididymis, melindungi bagian dalam organ sehingga tidak bersentuhan langsung dengan pengelut keadaan di luar organ. 12 testis, untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. 13 skrotum, menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Menjelaskan sistem reproduksi perempuan. Yang satu itu ovarium cervix, bagian bawah yang sempit dia bergabung dengan bagian atas vagina. Yang kedua itu canalis cervical, jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim. Ovicium cervix internal, bagian barier fisik untuk rahim yang akan mencegah terjadinya aborsi. Yang keempat tuba fallopi atau salping, menyebabkan wanita mengalami susah hamil. Pars interstitialis, bagian tuba yang terletak di bagian dekat tuba. Yang keenam itu pars isthmica, bagian tuba yang berada di luar uterus. Yang ketujuh itu pars ampularis, bagian yang sedikit lebar sebagai bertumbuhnya ovum dan sperma. Yang ke-8 itu pars infundibulum, bagian terluar dari tuba fallopi yang biasanya terjadi tempat fertilisasi. Yang ke-9 itu fibriae, menangkap sel telur dari permukaan ovarium. Yang ke-10 itu ovarium sebagai tempat terbentuknya ovum atau sel telur yang menghasilkan estrogen dan progesteron. Yang ke-11 itu ligamen ovarium, sebagai tempat penghubung dan tempat bergantungnya ovarium ke wilayah rahim. Yang ke-12 itu endometrium, sebagai tempat penempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Yang ke-13 itu myometrium, untuk kontraksi dan reaksi rahim. Yang ke-14 itu periterium, fungsi lapisan rahim paling luar.